Sebelum kita mulai ibadah baca Alkitab kita di malam hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu, Engkau telah menjaga kami dari pagi hingga memasuki malam ini ya Tuhan, dengan kami sudah berkumpul kembali untuk membacakan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami membacakan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau datang mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang kami baca bisa menjadi firman yang hidup, firman yang benar bagi kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, ini saja doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Kelvin. Oke, sekarang kita boleh buka ya tadi yang saya sudah kasih itu. Garis besar dari kitab Ratapan. Sebelum kita masuk, kita mungkin bahas dulu untuk pembacaan di Ratapan pasal 1 dan 2. Oke, Ratapan. Siapa penulisnya? Yang tahu? Yeremia, ya. Yeremia. Nanti kita akan bahas di mana ditulisnya. Oke, terus apa inti dari kitab Ratapan? Ayo. Inti dari kitab Ratapan, ya kan? Intinya adalah judulnya. Judul dari kitab ini saja sudah berkata ratapan atau meratap atau ekspresi dari kesedihan. Ya. Dari siapa? Dari Yeremia terhadap kota kudus dan umat kudus Allah. Ya. Ingat, catat ya. Jadi itu inti dari kitab Ratapan. Nah, pasal 1 dan 2 itu berbicara mengenai bagaimana ratapan atas perusakan kota kudus, dan pasal 2 berbicara atas penghancuran kota kudus. Ya. Oke, nanti kita akan baca jelaskan lagi setelah kita baca dulu ya. Kita baca dengan urutan demikian. Nanti saya, Kelvin, Nadia, Evelyn, baru Royal, dan seterusnya. Oke, kita baca ya. Ratapan pasal 1. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya, dan ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih-sedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput, mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Amin. Ayat 10. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta benda, bahkan lihatnya mana bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Hal engkau, ya Tuhan, telah maha untuk jemaah berkeluh kesah
luka seluruh penduduknya, sedang mereka mencari harta benda mereka beri ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, betapa hina aku. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tak kala murkanya menyala-nyala. Amin. Amin. 13. Bisa Royal. Amin. Oke, mungkin jaringan ya. Kita lanjutkan dulu. Dari atas. Oh, ya silakan. Aku ke tangan orang-orang yang tidak kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku, hingga Tuhan telah menginjak putri Yehuda dari orang mengirit memeras anggur. Amin. Puji Tuhan. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena tertampar kuat si seteru. Sion mengelurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tapi mereka mendayakan aku, imam-imamku dan para tua-tuaku mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku berbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah berbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Allah terhadap Sion. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion. Dengan awan dalam murkanya, keagungan Israel dilemparkannya dari tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub, ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda, ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Amin. Bisa? Oh, suara ya. Kembali tanda turun mendekat menyala-nyala. Ia Amin. Silakan dilanjutkan oleh Oyal ya. Ayat 5 ya. Ayat ke-6. Oh ya. Tanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat.
dan menolak dalam kegemaran murkanya raja dan imam. Terus? Ayat 7 dan 8. Oke. Jaringan ya. Saya baca kalau begitu ya. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok putri-puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Yang mengukur semuanya dengan tali pengukur, ia tak akan menahan tangannya untuk menghancurkannya. Yang menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah, Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya, rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duda tertegun di tanah para tua-tua putri Sion, mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kain, darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam di air mata, remuk dalam hatiku, hancur hatiku karena keruhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur, sedang mereka jatuh pingsan seperti orang-orang gugur di lapangan-lapangan kota. Kita menghembuskan nafas di pangku ibunya. Ayat 13, apa yang dapat kunyatakan kepadamu, dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya Putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu. Guna memulihkan engkau kembali, mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Kalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau, mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Amin. Ayat 16. Ayat 16. Terhadap Amin. Haleluya. Sekarang ayat yang ke-17 ya. Oke. Boleh lanjut Royal 17 ya. Amin. Ya. Sepertinya jaringan malam ini kurang baik ya. Oke. Maaf Kak, saya ayat 18. Ya. Oke, enggak apa. Kalau begitu Saya lanjut ayat
Oke, saya lanjutkan dulu ya. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah. Kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion, cucurkanlah bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah engkau berusaha, janganlah kamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Makanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan, angkatlah tanganmu padanya demi hidup anak-anakmu. Mana tadi ya? Oh, oke. Jadi sampai berapa terakhir tuh? 19 kayak Kak. Oh, 19 ya, berarti saya ya. Amin. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anaknya yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Kalau Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubesarkan binasakan seteruku. Inilah firman Tuhan. Amen. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya supaya cepat ya. Jadi dalam Yeremia menulis kitab Ratapan ini, kita sudah mulai tadi membaca bersama-sama bagaimana di ayat 1 dari pasal 1 dan pasal 2 ada kata-kata ya. Betapa Tuhan, ya kan? Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Artinya apa teman-teman? Malam ini kita perlu sadar bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada banyak orang bahwa tidak bisa orang itu menjadi pengasih dunia. Mengapa? Kalau orang tersebut menjadi pengasih dunia, pastilah di dalam kita tidak ada damai sejahtera. Meskipun tidak ada sesuatu pun apa yang terjadi. Oh, saya baik-baik saja. Oh, saya juga mungkin ya masih bisa hang out dan sebagainya ya. Tapi itu karena apa? Tuhan sudah menghancurkan kehidupan rohanian kita. Sehingga malam ini kita harus memiliki satu tujuan, yaitu Tuhan, aku tidak mau lagi terjerat dalam dosa. Aku mau lepas dari dunia. Katakan apa di ayat yang ke-8 dari pasal 1? Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Hari ini bagaimana dengan kondisi manusia zaman sekarang ya? Terutama bukan banyak lagi ya, mungkin mayoritas manusia, terutama orang-orang muda terjerat, terbuai olehkan keindahan dunia hari ini. Nah, ratapan 1 dan ratapan 2 seharusnya menjadi sikap kita juga, yaitu apa? Kita meratap terhadap umat Allah. Kita meratap terhadap apa yang terjadi kepada dunia zaman ini. Tuhan, kenapa Engkau bisa membiarkan hal ini terjadi? Oh, Tuhan, kenapa sekarang tembok-tembok orang itu sudah hancur? Tembok-tembok pertahanan orang dari iblis yang menyebabkan kita hari ini juga menderita. Nah, namun ada dua macam penderitaan, menderita karena kemuliaan atau menderita karena dunia. Enggak kita pilih ya. Semoga kita bisa memilih menderita karena Tuhan. Dan menderita karena Tuhan itu apa? Contoh, kita tidak bisa dengan sembarangan memakai handphone kita. Lalu apa? Kita tidak bisa sembarangan berbicara. Kita tidak bisa sembarangan memposting. Itu kita menderita. Tapi kita menderita karena Tuhan. Dibandingkan apa? Kita menderita karena dunia, yaitu apa? Kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak bisa hidup kudus,
karena teman-teman kita ataupun yang kita lihat selama ini, mungkinkah kita melihat yang tidak-tidak dan sebagainya. Nah, ini menderita karena dunia. Jadi, maukah kita mendapatkan murka Tuhan atau maukah kita mendapatkan kasih Tuhan, ini pilihan. Ya, semoga melalui kitab Ratapan 1 dan 2 kembali menerangi kita. Teman-teman yang tidak bisa hadir pun juga bisa menyadari hal ini ya, bahwa Tuhan ingin supaya kita kembali kepadanya kapan? Tiap saat, tiap hari. Oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Demikian. Ya, jadi ini kesimpulan dari singkat kitab Ratapan 1 dan 2. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saja ya. Kita lanjut dulu, Ibrani pasal 12. Ya. Ini pasal 12 ayat 14 sampai 29. Baik, dipersilakan untuk melanjutkan. Ayat 1 Kak. Ayat yang ke-14. Kak, ayat 1. Ayat 1. Oh. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 29. Oh, itu sudah. Ayat 14. Silakan. Ayat ke-14, berusaha hidup damai dengan seorang dan jalanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Lanjut. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Silakan Evelyn. Dengar perintah ini, bahkan jika binatang menyentuh gunung, ia harus lempari dulu dan mengiringi kendangan itu. Kata, aku takut sangat gemetar. Amin. Puji Tuhan. Oke, lanjut ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kan. Amin. Amin.
Haleluya, teman-teman. Jadi mengucap syukur sampai tanggal 11 November kita bisa menyelesaikan porsi demi porsi bacaannya. Sekali lagi saya tekankan, kitab Ibrani adalah untuk menunjukkan bahwa Kristus lebih daripada segala sesuatu. Jadi hari ini layakkah jika seseorang itu diagungkan? Misal saya ya mempunyai satu admire ya, saya mengadmire satu orang pembicara ya. Wah, dia sangat baik. Wah, cara penyampaian sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita terberkati oleh Tuhan atau oleh orang tersebut? Nah, jadi malam ini kita perlu melihat satu perkara yang sangat penting yang sudah dibaca dari ayat yang ke-14, yaitu apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat ke Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi kalau orang itu nggak kudus, sudah pasti dia nggak akan lihat Tuhan. Maka hari ini kita perlu jaga kekudusan dari dosa, dunia, kecemaran, dan sebagainya. Lewat apa? Balik lagi, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Kemudian, katakan ayat 16, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan adalah kenikmatan akan diri Tuhan sendiri, atau memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjual hubungan kita dengan Tuhan dengan apa? Kesenangan kita, hobi kita, geng, pergaulan, ya, apalagi misal kita suka film dan sebagainya. Jangan sampai kita menjual Tuhan kita oleh karena hal-hal yang demikian. Kalau sampai kita menjualnya, sungguh amat kasihan. Yang dapat adalah Yakub atau ya orang lain, tapi bukan kita. Hari ini firman Tuhan sudah terbuka dengan lebar. Ya. 66 kitab di dalam Alkitab sudah terbuka semua. Tinggal tergantung bagaimana kita mau apa enggak. Ya. Kemudian di ayat yang ke-25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. The meaning artinya apa? Sekarang hari ini banyak orang tuh ogah. Oh, firman itu sudah aku pernah dengar. Oke lah, nanti saya bisa kerjakan kok. Oh iya, firman itu sudah pernah saya tahu. Yang penting kan saya sekarang YOLO dulu, you only live once, ya saya hidup aja apa yang saya mau, nanti nggak bisa lagi. Jangan sampai seperti itu. Tapi apa? Kita jangan sampai menolak Dia. Dia sudah datang kepada kita melalui firman-Nya, tapi kita nggak mau baca, salah siapa? Ya, jawabannya sendiri-sendiri ya. Nah, teman-teman sekalian, maka kenapa saya adakan pembacaan Alkitab untuk semua orang? Karena saya ingin bukan saya yang selamat saja, tapi juga teman-teman yang lain. Tidak peduli dari mana, siapapun itu, jika mau selamat, mari kita selamat sama-sama. Amin ya. Jadi melalui kitab Ibrani dan ratapan tadi kita sudah tahu dan sadar bahwa tanpa Tuhan tidak ada yang baik. Dan tanpa Tuhan tidak bisa ada yang sesuatu mujizat terjadi. Amin. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada kita akan tutup dalam doa. Oke, saya pikir tidak ada. Atau ada? Mungkin boleh di chat kalau sinyalnya berhalangan. Oke, baik, tidak apa. Mungkin nanti di WhatsApp saja ya.